Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Yang kami sampaikan adalah pendapat atau perspektif dari tim Raja Wali terkait dengan tanah yang dijanjikan atau tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Kenapa ini penting? Karena ada sesuatu yang menurut kami harus diungkap. Walaupun bertabrakan atau berlawanan dengan wacana atau dengan catatan sejarah secara umum. Yang kami sampaikan hanya kulitnya saja. Insya Allah nanti mungkin 10 atau 20 tahun lagi baru melakukan investigasi secara faktual atau investigasi lapangan. Bangsa Israel selalu mengait-ngaitkan terkait dengan tanah yang dijanjikan atau tanah Kanaan. Itu terdapat dalam Mazmur, tapi saya tidak lari ke sana. Awalnya bangsa Israel itu memandang bahwa tanah yang dijanjikan itu adalah Ethiopia. Baru kemudian tahun 1968 mereka menyadari bahwa Ethiopia itu sebenarnya bukan tanah yang dijanjikan. Tapi kemungkinan yang dijanjikan adalah Palestina, daerah Palestina. Sehingga sampai sekarang situasinya seperti yang kita saksikan. Kemudian apakah prediksi bangsa Israel tentang tanah yang dijanjikan itu benar-benar di Palestina? Menurut tim Raja Wali sebenarnya salah, dan bangsa Israel saat ini sudah menyadari bahwasanya ternyata tanah yang dijanjikan itu sebenarnya bukanlah tanah di Palestina. Jadi awalnya begini. Ketika Adam turun dari surga, itu Allah menjanjikan tanah yang sama seperti surga. Karena Adam ini makhluk surga, makhluk langit, maka Allah akan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan asal mula Adam gitu loh. Maka Allah menjanjikan tanah yang seperti surga. Dalam video Raja Wali sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya Adam turun di Gunung Lawu, di candi di salah satu candi Ceto kalau nggak salah. Ada 2 candi di situ. Ada candi yang ada gambar manusia terbangnya, ada patung manusia bisa bersayap. Nah disitulah Adam turun. Kenapa dipilih Gunung Lawu? Kenapa dipilih Jawa? Karena memang struktur kesuburan tanahnya bisa mengimbangi atau menyerupai surga. Jadi sebenarnya konsep dari tanah yang dijanjikan itu adalah di tanah Jawa itu sangat realistis karena menyerupai surga. Jadi sebenarnya tanah yang dijanjikan itu adalah tanah yang Allah janjikan kepada Adam. Nah, kenapa kemudian menjadi tanah Kanaan? Jadi begini. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya setelah Nabi Adam turun di Gunung Lawu, kemudian Nabi Adam ini melakukan perjalanan selama kurang lebih 300 tahun untuk mencari Siti Hawa dan akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Setelah itu terjadi pertemuan itu kemudian beranak pinak dan kembali menyebar. Nah, salah satu keturunannya adalah di Sangiran itu, yang kemudian disebut sebagai manusia purba.
kami berani memastikan secara spirit itu sebagai generasi Nabi Idris, bukan Nabi Idris tapi generasi Nabi Idris. Karena sebelum Nabi Adam tidak ada makhluk tidak ada makhluk fisik. Nah, setelah itu kemudian sampai ke Nabi Nuh, kami sudah menjelaskan bahwa Nabi Nuh itu tinggalnya di Ambarawa. Sehingga sangat logis ketika mengambil kayu jati untuk perahunya itu, untuk bahteranya itu dari daerah Blora atau Cepu, karena di situ kayunya berminyak sehingga lebih tahan terhadap rayap. Di video sebelumnya tentang Nabi Nuh saya sudah sampaikan, Nabi Nuh membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk menanam pohon itu. Nah, ketika banjir besar itu kemudian Nabi Nuh berlayar dan peneliti mengatakan bahwa itu tinggal berlabuh kapal atau bahtera itu berlabuh di daerah Turki di Gunung Ararat. Nah, ketika manusia sampai di sana kemudian kan secara logis menyebar kembali ke berbagai penjuru dunia. Dan saat itu sudah ditemukan teknologi untuk membuat perahu atau membuat kapal. Kemudian dalam video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwasanya Nabi Daud itu ada di Solo. Nah, Nabi Sulaiman ada di Sleman. Kenapa demikian? Nah, jadi begini. Ini hubungannya terkait dengan Israel. Jadi Israel itu yang pertama ada yang namanya ibu kotanya itu Jaffa Tel Aviv. Yang kedua, program-program internasional itu program informatika ya, program komputer itu namanya JavaScript gitu. Nah, kenapa bisa ada dua kata Java itu? Menurut saya mungkin saja karena memori-memori lama yang turun-temurun ketika bangsa atau umat Nabi Nuh yang tinggal di Ararat itu masih menyimpan memori tentang tanah subur di tanah Jawa. Gitu loh. Jadi nama Jawa dan kesuburan Jawa selalu dibawa oleh cerita lisan dari generasi ke generasi. Sehingga setelah banjir itu surut kemudian menyebar, memori itu tetap ada. Dan ada sebagian yang kemudian kembali lagi ke tanah Jawa. Itulah generasinya Nabi Daud. Atau sebelum Nabi Daud, kemudian Nabi Daud membuat kerajaan itu. Nah, kaitannya dengan kidung atau dengan majmur itu menurut kami adalah kidung. Makanya tidak heran jika orang Jawa itu pintar membuat kidung. Gitu loh. Jadi kidung itu adalah majmur. Kidung agung itu adalah majmur atau dalam bahasa lainnya adalah jabur. Gitu loh. Jabur itu majmur, itu kidung agung. Nah, kemudian selanjutnya setelah Nabi Daud, Nabi Sulaiman di Sleman. Dari situ Nabi Sulaiman kemudian memiliki istri yang banyak, maka cerita Israel berkembang di situ. Tentang Nabi Sulaiman yang menikahi istri yang bukan penganut keyakinan monoteisme atau menikahi istri yang penganut kepercayaan politeisme, sehingga ada perpecahan di bangsa Israel. Tetapi pada intinya adalah bangsa Israel sampai saat ini menyimpan memori tentang Java, gitu loh. Dan pada generasi saat ini, bangsa Israel, elit-elit Israel, terutama para peneliti manuskrip, itu sangat meyakini bahwa tanah Palestina itu bukanlah tanah yang dijanjikan. Tapi mereka menyadari bahwa sebenarnya tanah yang dijanjikan itu adalah Jawa. Lalu kenapa sekarang bangsa Israel mengombak-ombak Palestina termasuk Masjidil Aqsa? Karena bangsa Israel itu meyakini bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada Talmud. Talmud itu Ten Commandment itu loh. 10 perintah itu, Torah itu, Taurat. Kenapa demikian? Karena kotak itu, Talmud itu jika dibuka secara fisik, itu ada energi besar yang bisa menghancurkan musuh siapapun. Jadi kalau ada tim yang memegang Talmud kemudian menghadapi berapa ribu pun musuh, itu pasti kalah. Karena dalam Talmud itu ada energi besar.
Namun orang Israel itu tidak mengetahui bahwasanya Talmud itu sudah ditarik ke langit semasa turunnya Al-Quran. Nah, jadi memori-memori tentang Java dibawa oleh bangsa Israel sampai sekarang, gitu loh. Kemudian tentang tanah yang dijanjikan pun ternyata kemudian ditulis di kitab Jabur atau dalam Kidung Agung itu. Gitu. Jadi menurut kami tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel itu sebenarnya adalah tanah yang Allah janjikan kepada Nabi Adam sebenarnya. Jadi Allah menjanjikan kepada Nabi Adam sebagai bentuk kompensasi diturunkan dari surga, maka Nabi Adam mendapatkan tanah yang mirip seperti surga, yaitu di Gunung Lawu itu. Nah kemudian itu berkembang menjadi tanah Kan'an. Tanah Kan'an kan kalau sekarang Nabi Nuhnya ada di Ambarawa, berarti kan di Jawa. Gitu. Tanah Kan'an berarti kan Kan'annya kan di Ambarawa di Jawa. Gitu. Jadi tanah Kan'an itu ya di Jawa ini sebenarnya. Jadi bangsa Israel menurut saya memiliki persepsi yang salah terhadap dua hal. Yang pertama, tanah yang dijanjikan itu sebenarnya bukanlah yang dijanjikan kepada bangsa Israel, tetapi yang Allah janjikan kepada Nabi Adam. Itu. Yang kedua, karena sudah meyakini bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan untuk Israel, kemudian mereka mencari dan membentuk negara. Ternyata mereka pun sekarang sudah mulai menyadari bahwa Palestina itu bukanlah tanah yang dijanjikan. Karena tidak subur, tidak seperti bayangan surga seperti yang ada dalam benak mereka. Jadi sebagian ahli manuskripnya sudah mulai menyadari bahwa sebenarnya tanah yang dijanjikan oleh keyakinan mereka tentang tanah yang dijanjikan itu ternyata adalah Jawa. Itu maksudnya. Terima kasih. Ini masih memerlukan pendalaman karena memang harus disesuaikan dengan fakta-fakta di lapangan. Tetapi menjadi logis ketika memang Jawa dijadikan sebagai tujuan atau pembanding tentang gemah ripah repeh rapi itu, tentang kemakmuran atau tentang kesejahteraan. Karena memang tanah Jawa ini subur dan memang miniatur atau proyeksi atau gambaran lain tentang surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.